Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabil mursalin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa sallam. Min hadrat jami'a syaikhin wa syaikhina wa tabi'in wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 ya, no? Qala isda'u sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Li iblis maring iblis alaihi iku ing atase iblis ma uta perkara yastahiqu kang ngahaki kang berhak sapa iblis ing ma man iku sapa aduka utawi musuh sira. Qala jawab sapa iblis alaihi lanatu anta utawi panjenengan ya Muhammadu he kanjeng Nabi Muhammad wal alimu lan wong kang berilmu al amilu kang beramal kang nglakoni bil ilmi kelawan ilmu wa hamil qur'ani lan wong kang apal Qur'an in amila lamun nglakoni sapa hamil Qur'an bima kelawan perkara fihi ing dalam Al-Qur'an. Ini masih bab tentang keutamanya ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Kemarin dijelaskan bahwa keselamatan dunia dan akhirat itu dengan ilmu dan ibadah dan rizki yang halal, sabar kepada kesulitan dan syukur terhadap kenikmatan. Jadi tidak hanya ilmu dan ibadah, tetapi selamat dunia dan akhirat juga harus rizki yang halal. Sehat di dunia memakan makanan yang halal, memakan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan asupannya. Itu menjadikan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian di sini Kanjeng Nabi bertanya sama iblis, "Siapakah musuh kamu wahai iblis?" Kemudian iblis menjawab, "Anta ya Muhammad." Musuhku adalah kamu wahai kanjeng Nabi Muhammad. Dan orang alim yang beramal, yang melakukan dengan ilmunya, orang alim yang sesuai, yang mengamalkan ilmunya. Jadi musuhnya iblis adalah orang yang berpengetahuan, yang melakukan ilmunya, yang beramal sesuai dengan ilmunya. Orang alim yang tidak sekedar memiliki ilmu tetapi mempraktekkan ilmunya. Yang ketiga adalah orang yang hafal Al-Quran in amila bima fihi dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah musuhnya iblis yang diketakuti oleh iblis. Jadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang hafal Quran yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tidak sekedar hafal. Qila dan ucapakan al ilmu utawi ilmu iku yang fa'u manfaati apa ilmu walau ma'al kalbilan sertane lan senejan sertane asu al-amuri kang galak walil khoswatilan iku kedue wong kang khusus wong tertentu al-musyabahatu utawi keserupaan bil ilmi kelawan ilmu utawi bersifatan bil ilmi kelawan ilmu ru'aya den reksa apa al-kalbu asu al-mu'allamu kang den belajari li soidi kerana ginawe buru kerana ginawe berburu. Akan di sini dikatakan menurut Qil ilmu yang bermanfaat meskipun ada di anjing yang galak. Makanya
Sebenarnya julukan galak itu tidak layak disematkan kepada orang ya. Karena galak itu adalah hewan. Maksudnya galak itu menggigit, menerkam gitu ya. Jadi maksudnya meskipun bentuknya sosok asu, tetapi kalau diberi pelajaran bagaimana caranya, diberi pelajaran yang benar tentang cara-cara menangkap buruan, itu juga menjadi bisa. Jadi orang alim, manfaatnya orang alim kayak gitu. Apalagi manusia yang memiliki akal, kemudian diberi pelajaran, diberi pengertian, dikasih ilmu. Nah itu, wong asu yang tidak memiliki akal saja diberi pelajaran tentang bagaimana berburu, maka hewan burunya itu tetap halal dimakan. Wa qala dawu sapa Abu Bakar Ar-Razi, rupanya daun nuktatun utawi iki iku faedah fi syarafil ilmi ing dalam mulyane ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Wa hiya utawi nuktatun iku annahu teman saatune kelakuan iku laisa ora ana iku fid dunya ing dalam dunya wal akhiratin akhirat apa asyrafu luwi mulia minal mukmini tinimbang saking wong kang beriman, atau minal mukmini saking wong kang beriman. Wa laisa lan ora ana minal makhluqati saking pira-pira makhluk apa syai'un suwiji-wiji iku akhassu luwi ina minal kalbi tinimbang saking asu ba'dal khinziri ing dalam sawise celeng. Tsumma innallaha maka dikari teman saatune Allah taala iku abaha menangaken sapa Allah syaidal kalbi ing buruane asu alladzi huwa kang utawi kalbi iku akhassul makhluqati luwi inae pira-pira makhluk li hadzal mukmini kedue iki wong mukmin. Alladzi huwa kang utai hadzal mukmin iku asyraful makhluqati luwi mulia-mulia pira-pira makhluk. Abu Bakar Ar-Razi telah berkata tentang faedahnya kemuliaannya ilmu dan ahli ilmu, kemuliaannya ilmu dan kemuliaannya orang alim, orang yang memiliki ilmu. Annahu laisa fid dunya wal akhirati asyrafu minal mu'min. Tidak ada di dunia dan akhirat yang melebihi kemuliaannya orang mukmin. Walaysa minal makhluqati syai'un akhassu minal kalbi ba'dal khinziri. Dan tidak ada makhluk yang lebih hina dari anjing setelahnya babi. Maksudnya di dalam segi mungkin najisnya ya, karena anjing dan babi itu kan termasuk najis yang berat ya. Tapi bukan berarti hina, makhluk Tuhan hina. Istilahnya dibanding manusia, hewan yang paling hina adalah anjing gitu loh. Tapi bukan berarti kepada anjing dan babi kita dengan seenaknya kemudian membunuh, karena tetap anjing dan babi adalah makhluknya Gusti Allah. Tsumma inna Allah ta'ala abaha syaidul kalbi alladzi wa akhassul makhluqati li hadzal mu'mini alladzi wa asyraful makhluqati. Kemudian Allah memperbolehkan buruannya anjing, sementara anjing itu lebih hina-hinanya makhluk. Bagaimana? Lalu bagaimana sementara kalau orang mukmin itu adalah makhluk yang paling mulia. Jadi anjing itu makhluk yang paling hina, tapi manusia yang beriman adalah makhluk yang paling mulia. Sementara anjing juga diperbolehkan berburu. Anjing juga bisa diajari untuk berburu. Makanan hasil buruan anjing juga halal. Maka lebih-lebih manusia yang diberi ilmu, yang diberi pengertian akan lebih mulia. Maksudnya jelas mulia dan jelas kemanfaatannya. Wong anjing yang hina saja bisa mendapatkan, bisa bermanfaat, dan hasil kemanfaatannya juga halal. Jadi anjing diberi pelajaran, diberi pengertian,
diwuruki menangkap buruannya gitu loh. Masa kita kalah dengan anjing? Anjing saja bisa diajari, apalagi manusia. Ya tentu, apalagi manusia yang mukmin, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Anjing yang hina saja bisa memberikan kemanfaatan. Ini maksudnya di dalam kemanfaatannya. Tapi tetap manusia lebih segalanya, kalau manusia punya akal ya. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale mahalur sapa Allah. Wa ma utai perkara alam tum kang wis muruki sapa sira kabeh minal jawarihi saking pira-pira hewan kang galak. Mukallibina hale pada mulangi sira kaya dene mulangi asu. Tu'allimuna hale pada belajari sapa sira kabeh ing jawarih. Mimma nyatane saking perkara alamakum kang wis mulang ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi dihalalkan bagimu hewan buruan hasil hewan. Hewan buruan yang dihasilkan oleh hewan yang telah diberi, yang telah kamu ajarkan dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah. Jadi hewan yang hasil buruannya asu, hewan yang hasil buruannya hewan, itu halal dimakan dagingnya. Paham nggak? Ini kayaknya beberapa hari yang lalu ayah menjelaskan ayat ini ya, di ngaji tafsir. Ini ikut pada ngaji tafsir nggak sih? Oh, diam saja. Jadi hewan tangkapannya asu yang telah diberi pelajaran tentang menangkap hewan, hasil buruannya asu, itu halal gitu loh. Surat Maidah ayat 4 al-ayat terusakeun nasira ing ayat. Falamma kana mangka ing dalem nalikane ana min fadlil ilmi saking keutamaane ilmu fil kalbi ing dalam asu upama perkara yarfa'u kang ngangkat apa maming qadrihi saking pangkate asu haitsu yubahu ing dalam sekirane den menangakan apa sayyiduhu buruane kalabil mukmini kedue mukmin asyarifi kamulya fa kaifa mangka hale kaya apa idza wujida ing dalam nalikane den temu apa syaraful ilmi mulyane ilmu min hadzal mukmini saking ikilah wa mukmin fala ya'rifu mangka ora weruh sapa ahadun siji qadrahu ing pangkate ahad illallah angin Gusti Allah taala. Maka ketika kemuliaan ilmu artinya maka ketika asu itu bisa berilmu, bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya berburu dan hasil buruannya halal, maka dan sehingga diperbolehkan hasil buruannya dimakan oleh orang mukmin, maka bagaimana saat ditemukan kemuliaan ilmu dari orang mukmin? Wong hasil buruannya asu saja halal dimakan oleh kita, maka ilmu yang didapat dari orang mukmin yang berilmu kan lebih gitu loh. Paham gak sih? Ketika hewan buruan yang diburu oleh asu, yang diburu oleh anjing, itu halal dimakan dagingnya. Hewan lain yang didapatkan dari buruannya anjing itu halal dimakan oleh mukmin. Yang lil mukmini asyarif. Maka bagaimana ketika ditemukan kemuliaan ilmu dari orang mukmin, kan lebih halal gitu loh, lebih bagus gitu loh. Padahal itu dihasilkan dari kalb. Padahal hewan halal itu hasil buruan anjing, dari hewan yang paling mulia, paling rendah, tetapi itu bisa halal. Lebih kita ilmu yang didapat dari orang mukmin, kita belajar kepada manusia yang berilmu gitu loh. Makanya jelas jelas baik, jelas halal, jelas menjadi mulia. Lah itu kemanfaatannya ilmunya orang alim. Mirip dengan kemanfaatannya anjing yang bisa berburu sehingga hasil buruannya tetap halal. Fala ya'rifu ahadun qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala. Maka satu orang pun tidak akan
ada yang tahu tentang apa namanya pangkatnya atau derajatnya ahad, jadinya seseorang, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala dawu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, rupanya dawu annasu utawi manungsa kulluhum ya sakabehane nas. Iku kulluhum utawi sakabehane nas iku mardo. Wong kang sakit, pira-pira wong kang sakit, illal ulama aing pira-pira wong kang duweni ilmu. Fahum mangka utawi ulama iku atibbau pira-pira dokter. Waman utawi sabane wa iku aroda ngarepaken sapa man ashihata ing kesehatan. Fal yakrub mangka becik marka sapa man minhum maring ulama. Fa inan nadhra karena teman saatune ningali ilahi maring ulama iku ibadatun ibadah. Wal masyulan lumaku ma'ahum sertane ulama, wal masyu utawi lumaku ma'ahum sertane ulama iku izzun mulia. Wal aklu utawi mangan ma'ahum sertane ulama iku syifaun, jadi waras, jadi tambah, jadi obat. Fa innahum karena teman saatune ulama iku kaum la yashqa kang ora bakal cilaka, kang ora cilaka sapa jali suhum wong kang baturi ulama abadan ing dalam selawase. Faman mangka utawi sapana iku hafidhuhum jaga sapa man ing ulama, hafidho mangka den jaga sapa man. Waman utawi sapana wong iku dhayya'ahum nyanyiaken sapa man ing ulama, kusima mangka den kalahaken sapa man. Dawuhnya Ibnu Umar, annasu kulluhum marado, semua manusia itu dalam keadaan sakit kecuali orang-orang yang berilmu. Karena ulama adalah dokternya, ulama adalah penyembuhnya. Waman arada as-sihata, siapa saja yang menghendaki sehat, maka berdekat-dekatlah dengan para ulama. Fa inan nadhra ilaihim ibadatun, karena melihat ulama adalah ibadah, melihat orang yang berilmu, melihat kiai, melihat bunyai, itu ibadah. Wal masyu ma'ahum izzun, dan berjalan beserta dengan orang-orang alim mulia. Pasti dong, siapa tuh kok mengiringi, kok mendampingi ulama itu, kan pasti gitu kan, karena pancaran mulianya ulama sehingga memancar auranya juga ikut menyinarinya ketika berjalan bersama. Wal aklu ma'ahum syifaun, dan makan bersama dengan orang-orang alim juga menjadi obat. Fa innahum qaumun la yashfa, makanya nah ini ulama yang seperti itu, ulama yang bisa mengobati, ulama yang bisa menenangkan, ulama yang adem gitulah. Fa innahum qaumun la yashqa jalisum abadan, karena ulama itu adalah ketika duduk-duduk bersama dengan ulama tidak akan menjadi cilaka, malah mendapatkan petunjuk, malah mendapatkan jalan yang benar. Faman hafidhuhum hafidho, siapa saja yang menjaganya maka akan dijaga, siapa saja yang menyanyiakannya maka akan dikalahkan. Nah sekarang begini, tadi waman arada asyihata falyaqrub minhum, kalau menghendaki sehat maka mendekatlah. Mendekat tidak sekedar mendekat minta selfie, tetapi mendekat ikut ngaji. Kadang-kadang loh, siapa ya itu? Apakah santrinya, apakah muridnya, apakah siapanya, kok foto bersama dengan ulama itu? Enggak, sekedar ketemu kemudian ikut foto, ikut selfie. Tetapi maksudnya bukan tidak boleh, berarti itu tandanya cinta. Tetapi maksudnya tidak hanya sekedar selfie, pernah ikut pengajiannya meskipun hanya ngaji kuping, pernah ikut nyimak pidato-pidatonya, mau idhohnya gitu loh. Jadi makanya tidak hanya mendekat kemudian foto bersama, kemudian di-share, kemudian tuh saya berteman, saya dekat dengan ulama ini. Tidak sekedar seperti itu, tetapi adalah mendekat dan ikut mengaji, mendekat dan ikut bersama duduk diskusi gitu. Fa inan nadhra ilaihim ibadatun wal masyu ma'ahum izzun wal aklu ma'ahum syifaun, sehingga ketika makan bersama, duduk bersama menjadi mulia, makan bersama menjadi obat itu. Jadi begitu. Qila den ucapakan masalah alimi utawi sifate wong kang berilmu iku kang masalah adori, kaya dene sifate kaya dene tukang minyak wangi. Ida u'atita in dalam nalikane den wei sapa sira bit tibi kelawan minyak wangi, fabiha mangka kelawan tib.
Wa illa lamun ora watita yasilu tumeka ilaika maring sira apa raihatun mambu thayyibatun kang wangi. Jadi sifat yang orang alim itu seperti sifatnya pedagang minyak wangi. Ketika diberi minyak wangi jelas akan menjadi wangi, ketika diberi minyak wangi ia akan semerbak, ya itulah minyak wangi. Ketika diberi ilmu ia akan menjadi minyak wangi. Berarti dia memiliki ilmu, bisa dianya wangi dan bisa memberikan aroma harum kepada yang lain. Wa illa yasilu ilaika raihatun, kalau tidak diberi hanya ketemu saja, yasilu ilaika raihatun, maka akan mencium aroma wanginya, akan bisa kecepretan wanginya gitulah. Wa kadzalika halika yang mengkono masal alimi ka masal athar ila akhirih. Al alimu utai wong kang alim iku in afada lamun awe faedah sapa alim annasa manusa min ilmihi saking ilmune alim fabiha mangka kelawan ilmihi. Wa ilal lamun ora in afada tasilu tumeka ilaihim maring nas apa barokatuhu barokai ilmu. Begitu juga orang alim, seandainya orang yang berilmu itu orang alim, saya mengatakan alim berarti orang yang berilmu ya. Begitu juga orang yang berilmu ketika memberikan faedah, memberikan ilmu kepada manusia, memberikan suatu kemanfaatan ilmunya kepada manusia, maka dia berarti berilmu. Seandainya tidak memberikan faedah ilmu, hanya bertemu saja, hanya senang saja, taswilu ilaihim barakatuhu, maka akan menerima, maka akan bisa menerima barokahnya, kebaikannya. Wakilan yang diucapkan masalah alimi utawi sifatnya wong kang alim, wong kang berilmu iku kasyajaratin kaya dene wit, iku kasyajaratin kaya dene pohon musmiratin kang berbuah. Kullama harrok taha ing dalam sumangsane ngobah-ngobahaken sapa sira ing syajara musmira intafa tamangka ngalap manfaat sapa sira bithimarihi kelawan buah syajara. Wa ilam tuharrikha lamun orang ngobah-ngobahaken sapa sira ing syajara lam yasqut mangka ora gugur alaika ing atase sira minha saking syajara apa syai'un suwiji-wiji. Kalau menurut Qil ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berilmu seperti buah yang seperti pohon yang berbuah. Ketika kamu menggerakkannya, ketika kita ngerog ya. Ya itu kalau buahnya milik sendiri ya boleh dirog. Kalau buahnya orang lainnya tidak boleh ya. Ketika digerakkan, ketika diunduh, ketika digerakkan pohonnya, maka kamu akan menerima kemanfaatannya dengan menerima buahnya. Itu. Berarti ketika kita berusaha mengambil ilmunya orang alim, berusaha ikut mengaji, ikut belajar dengan orang yang mumpuni, dengan orang yang berilmu, siapa saja. Orang yang ahli pertanian kita mendekat belajar tentang ilmu pertanian. Kepada orang yang ahli kesehatan kita diskusi atau bertanya tentang ahli kesehatan. Berarti kita mengerok, kita berusaha mendapatkannya, maka kita akan menerimakan manfaatannya dengan menerima buahnya. Kalau ilmu berarti mendapatkan ilmunya. Wa ilam tuharik halam yaskut alaiha minha. Tapi kalau tidak usaha untuk menggerakkannya, untuk bergerak. Kamu duduk dengan seorang dokter, berteman dengan dokter, berteman dengan orang yang ahli pertanian, berteman dengan orang yang ahli ilmu apa saja, tapi tidak pernah membahas tentang keilmuan itu. Lam yaskut alaika minha syai'un, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak jatuh, tidak, kalau tadi buah berarti tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menikmati buahnya. Itu. Paham ya? Jadi maksudnya ya orang alim apa saja. Oh iya saya punya teman ahli dagang, ahli bisnis, ya kalau bisa kita bisa sharing, kita bisa ketok tular. Gimana sih kamu bisa sukses seperti ini? Nah gitu loh. Maka kita dapat ilmunya kan. Wakilan yang ucapakan masul alimi utawi sifate wong kang berilmu iku kan nahlati kaya dene tawon. Yakhruju metu mim batniha saking wetenge nahlah apa syifaun.
obat linnasi kedua manungsa wa huwa utawi yakhruju min batniha syifaun linnas iku al asalu atau wa huwa utawi syifaun linnas iku al asalu madu. Sifatnya orang alim, sifatnya orang yang memiliki pengetahuan adalah seperti tawon yang dari perutnya mengeluarkan obat yang berguna bagi manusia, yaitu madu. Fakadzalika mangka hale kaya mengkono-mengkono kan nahla yakhruju min syifaun linnas al alimu uta wong kang berilmu iku yakhruju metu atau ngetokaken min afwahil ulama saking pira-pira saking pira-pira mulutnya para alim apa syifaun obat lil uswati kedua pira-pira wong kang maksiat. Begitu juga orang alim, begitu juga orang yang berpengetahuan, dari mulutnya keluar obat bagi orang-orang yang maksiat, keluar sesuatu solusi, keluar sesuatu yang bisa menenangkan, bisa ya dari siapa sih kita tahu bahwa kalau habis melakukan kesalahan, oh ya kamu salah, maka caranya ya harus bertaubat. Itu kan dari orang alim, dari mulutnya orang yang berpengetahuan. Luzumul amali utawi ki kemertelakan tetapi amal bila ilmi kelawan ilmu, menjelaskan tentang tetapnya amal dengan sebab ilmu. Bisanya melakukan perbuatan, bisanya bergerak harus dengan ilmu. Bisanya berbuat dengan ilmu, bisanya bergerak ya dengan ilmu. Ketika kita punya ilmu tapi diam saja, ya tidak tampak dan tidak manfaat ilmunya. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma al alimu utawi wong kang berilmu iku tabibud dini, doktere agama, wa dirhamu utawi dirham iku da'uhu, penyakite din. Fa idza kana maka ing dalem nalikane ana sapa alimu wong kang berilmu at-tabibu kang ngobati iku ya juru narik sapa alim at-tabib adda ing penyakit ila nafsi maring awak dheweke alim. Fa kaifa mangka hale kaya apa iku fa kaifa mangka iku hale kaya apa fa kaifa mangka hale kaya apa yudawi bisa ngobati sapa alimut tabib ghairahu ing liyane alimut tabib. Sahabat Abdullah bin Umar dawuh bahwa orang yang berilmu itu adalah dokternya agama, berarti ini adalah orang yang alim dalam ilmu agama. Sedangkan uang dirham adalah penyakitnya, pengganggunya, pengacaunya. Maka bagaimana supaya orang kaya tetapi tidak menjadi sebuah penyakit kekayaannya, uangnya. Maka kadang-kadang banyak orang sukses dari orang yang tidak kaya raya ya, karena tidak ada pengganggunya, panas perih dilakoni. Maka bagaimana supaya kita sekarang sudah ya istilahnya tentang materi sudah tidak seperti zaman dulu kan, tidak menjadi pengganggu. Banyaknya sangu uang di pondok, ada yang sangunya sedikit, ada yang sangunya banyak. Karena ada juga wali santri yang udahlah sepengennya anak saya, pengennya minta uang jajannya seberapa, pokoknya betah di pondok. Nah padahal itu adalah ujian tersendiri, bagaimana supaya uangnya banyak, diberi ongkos sangu bekalnya dari orang tua banyak, tetapi tidak menjadi sebuah penyakit, tetap bisa rajin, tetap bisa belajar dengan tekun, tetap bisa tidak menjadi penghalang lah, tidak menjadi pengganggu. Fa idza kana al alim at-tabibu, maka ketika orang alim yang bisa, yang tabib, yang bisa mengobati, menarik penyakit kepada dirinya sendiri berpenyakit gitulah. Fa kaifa yudawi ghairahu, maka kalau begitu bagaimana akan bisa mengobati orang lain? Dirinya sendiri berpenyakit, dirinya sendiri sakit berarti. Padahal alim adalah tabib budinya, maksudnya bisa mengobati dirinya dan bisa mengobati orang lain. Kalau kemudian dia sakit, maka bagaimana bisa mengobati yang lain? Qila din ucapakan fi ing dalam luzumul amal bil ilmi bihi ing dalam alim at-tabib
Wa ghairu taqin utawi wong kang ora takwa iku ya muru perintah sapa ghairu taqi annasa manungsa bituqa kelawan takwa. Tabibun utawi dokter iku yudawi ngobati sapa tabib annasa manungsa wa huwa hale utai tabib iku maridu. Nah, sama seperti kil ini, orang yang tidak takwa memerintahkan manusia untuk bertakwa. Sama dengan dokter yang mengobati orang tetapi dirinya sakit. Ya nggak maksimal lah mengobatinya. Tidak hasil maksud. Qala Daud, tetapi begini, qala Daud sapa Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah lil Hasan Al-Basri maring Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Hadzal baita iki labet. Fa ajaba mangkane jawab sapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala li Rabi'ata maring Sayyidah Rabi'ah. Khudhi ngalapas sira bi ilmi kelawan ilmu ingsun. Wala tangzuri lan aja ningali sapa lan aja ningali sira wadon. Khudhi ngalapas sira wadon bi ilmi kelawan ilmu ingsun. Wala tangzuri lan aja ningali sapa sira wadon ila amali maring amal ingsun yang fa'aki manfaati ing sira mangka manfaati ing sira apa ilmu ingsun wala yadurki dan orang bahaya ing sira apa taksiri pepeka ingsun. Yang kurang lebih artinya seperti ini, ambillah ilmuku jangan lihat amalku, ambillah ilmuku jangan melihat amalku. Ilmuku akan memberikan kemanfaatan padamu dan sembronoku tidak akan membahayakan kamu. Maksudnya begini, ambillah ilmunya, tidak perlu meneliti atau melihat perbuatannya. Kalau yang disampaikan itu ilmu bagus, ya sudah kita ambil ilmunya. Wa hadzal qadru utawi iki derajat atau itu iki kira-kira iku kafin nyukufi fi fadilatil ilmi in dalam keutamaan ilmu wal ulama ilan pira-pira kang duweni ilmu fi mithli hadzal mukhtasari in dalam ikilah perkara kang den ringkas. Demikian ini cukup menjelaskan atau di dalam masalah keutamanya ilmu dan ulama. Ya, memang maksudnya begini mungkin. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Gitu loh. Tetapi yang jelas, jadi tidak melihat kekeliruannya, tetapi kita melihat ilmunya, dia adalah orang mumpuni, dia adalah orang yang berilmu, maka kita ambil ilmunya. Makanya dawuhnya Syekh Hasan Basri sama Rabi'ah, ambillah ilmuku, ambillah wahai perempuan pada ilmuku, jangan melihat amalku. Gitu. Karena ilmuku dapat memberikan kemanfaatan padamu, tetapi taksiri amal yang kurang tepat itu tidak membahayakan kamu. Ya bahayanya kepada yang pelakunya saja gitu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alam zat kang luwih ngudane biswabi kelawan bener wa ilaihi lan maring Allah al marji'u utawi panggonan balik wal ma'abulan panggonan kembali. Al babu asani utawi iku bab al babu utawi bab asani kang pipino fil muallimi kang tetap ing dalam mertela akan wong kang mulang. Al-babu utawi iki bab asani kang kaping pindho fil muallimi kang tetap ing dalam mertela akan wong kang mulang. Kemarin berarti bab ini yang dulu yang sudah terlewat adalah babul awal tentang ilmunya. Ini baru akan menjelaskan tentang orang yang mengajari ilmunya. Sifatul muallimi utawi iki mertela akan sifate wong kang mulang. Utawi sifat utawi pira-pira sifate wong kang mulang iku al-maharu skill. Kemampuan wal amanatu lan terpercaya. Sifatnya orang yang mengajar harus memiliki skill dan terpercaya. Sebenarnya kalau dipikir tidak mudah, tidak hanya tidak mudah bagi orang yang mencari ilmu tentang ilmunya, tetapi juga tidak mudah bagi seorang guru. Tetapi kalau ada murid ya ada guru ya. Kenapa dijuluki guru ya? Karena ada orang yang mau belajar. Yajib wajib apa ayakuna yen ta'ana sapa al muallimu wong kang mulang iku mahir fifanin ing dalem fan siji
Wa'alimu kang mulang sapa muallim ing kang mulangaken sapa muallim ing fan wa ayakuna yen ta ana sapa muallim iku tahirul qalbi kang bersih ati wal lisani lan lisane wa ayakuna yen ta ana sapa muallim iku nadhifan kang bersih anil ghibati saking ngrasani wa adlan lan kang adil fid dini ing dalam agama wa nasihan lan kang nasihati fi jami'al umur ing dalam sakabehane pira-pira perkara wa mulaiman lan kang sesuai fil aishi ing dalam kehidupan wa syarifan lan kang mulia fin nasabi ing dalam nasabe wa kabiran lan kang tua fi sini ing dalam umure. Wajib bagi seorang yang mengajar adalah mahir, ahli di dalam satu fan yang dia ajarkan. Jadi harus banyak menguasai terhadap pelajaran yang diberi, terhadap ilmu yang dia bagikan kepada muridnya, yang dia sampaikan kepada muridnya. Ya kalau nggak mahir, kalau ada masalah dia akan bingung. Kalau menjelaskannya dia tidak menguasainya. Ayyakuna al-mu'allimu mahiran fi fannin yu'allimuhu. Seorang pengajar, seorang guru wajib mahir dalam satu fan yang dia ajarkan, Wa ayyakuna thahirul qalbi, dan juga harus hatinya suci, bersih, dan lisannya bersih. Maksudnya hatinya bersih, tidak bertujuan karena materi, tidak bertujuan karena keduniaan gitu loh. Ya bersihlah. Wa ayyakuna nadhifan 'al ghibati. Juga seorang pengajar harus bersih dari menggunjing. Wa adlan fid dini, dan harus adil dalam agama. Memutuskan sebuah hukum agama ya. Wa nasihan fi jamil umuri, dan menasihati, bisa menasihati dalam semua perkara. Nasihat itu mengharapkan kebaikan di semua perkara. Kebaikan kepada siapa? Kepada muridnya. Tidak memberatkan, tidak menjadi, ya menasihati itu mengharapkan kebaikan. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan oleh guru, kira-kira agar supaya menjadi kebaikan bagi muridnya. Nasihan fi jamil umur itu. Misalnya ada guru kereng, itu adalah sebuah pendidikan bahwa di kereng itu supaya rajin. Kadang-kadang ada ya, tidak ditegasi, itu leha-leha saja, tapi kemudian ditegasi jadi rajin. Itu sebuah nasihat, sebuah nasihat pengharapan baik kepada muridnya oleh seorang guru. Wa mula iman fil aishi, dan harus sesuai di dalam kehidupannya. Banyak sesuai dengan kehidupannya gitu. Wa syarifan fin nasabi, dan nasabnya harus mulia. Ya ini kalau membahas tentang nasab ya paling tidak misalnya memilih kiai, memilih guru, memilih pesantren harus dari memang orang-orang yang mumpuni dalam ilmunya dan nasabnya juga jelas. Bahkan ada ya ketika pemilihan tokoh agama yang kemudian diputuskan dengan cara pemilihan, itu dipertanyakan kemuliaan nasabnya, itu turunan siapa, bapaknya seorang apa, kakek neneknya seorang apa, kemudian belajarnya di mana. Nah itu misalnya mondok di mana, atau belajar atau kalau di sekolah juga bisa, sekolah umum gitu ya, gurunya siapa, oh ini orang mana ya, dulu gurunya ahli ini ya, guru itu loh. Jadi maksudnya harus kenal juga, harus tahu tentang kapasitas guru, ahli dalam bidang ilmu yang disampaikan, juga orang yang ya berperangai seorang guru gitulah, bersifat seorang guru.
Wa kabirun fis sinni, dan mencari yang lebih tua umurnya. Nah, biasanya ya mencari pesantren, mencari guru, kiai yang sudah agak sepuh. Kenapa kok mencari yang agak sepuh? Ya paling tidak kalau orang sepuh itu sudah banyak amalnya, sudah banyak ibadahnya, sudah banyak berbuat gitu loh. Kenapa kalau kepada yang muda? Meskipun sudah mumpuni amalnya, tidak lebih banyak daripada yang tua. Ini bagi pemula ya. Sebenarnya dengan siapapun, kalau orang yang sudah memiliki ilmu bisa memperoleh ilmu, itu sih belajar. Ini memilih guru harus yang lebih tua. Memilih pesantren gitulah. Tapi kalau sudah masuk di pesantren kemudian dibagi gurunya, ya kita tidak bisa menolak. Harus, saya pengennya ngajinya sama bunyanya atau kiai saja yang sudah sepuh. Katanya harus memilih yang sudah sepuh. Lah nggak bisa ditangani oleh kiai dan bunyanya semua, karena muridnya banyak. Jadi harus ada per kelas, juga harus patuh kepada guru yang ditentukan oleh pihak pesantren itu. Wa alla yakuna yanta ora ana sapa muallim iku ghaduban akeh nyewote. Tidak boleh seorang guru, wajib bagi seorang guru lan wajib enta ora ana sapa al muallimu iku ghadubanya sehari-hari marah terus. Ya bubar santrinya ya. Pasti ada marahnya, tetapi juga tidak setiap hari. Karena kalau marah sekali dua kali itu bentuk peduli, bentuk kasih sayang. Tapi kalau marah terus, ya bisa dipastikan balik KB santri ya. Ya muridnya pada ketakutan kan. Wa alla yukhalidha lan nyenta ora bercampur sapa muallim as-sultana ing raja, ing pemimpin. Wala yulah bisa lan nyenta ora menganggoni sapa muallim ad-dunya ing dunya bisyughli kelawan kesibukane muallim an amri dinihi adoh saking perkara agamane muallim. Tidak banyak marah, tidak berkumpul, tidak bercampur, tidak terlalu dekat dengan raja. Wala yura bisa ad-dunya bisyughlihi an amri dinihi, dan tidak melakukan perkara dunia. Jadi gurunya tidak disebutkan dengan perkara dunia sehingga jauh dari perkara agama. Jadi guru ya berarti jelas harus orang yang mementingkan ilmu, bukan mementingkan barang dunia. Apa contohnya? Ya dunia lah. Guru tapi sehari-harinya banyak melakukan keduniaan. Makanya begini, bukan berarti seorang guru tidak boleh dagang, boleh dagang. Tetapi dagangnya, usahanya, kalau usaha dagang itu kan materi kan ya, uang kan yang jelas yang dicarikan uang, keuntungan. Tapi misalnya siang, tapi kalau subuh, kalau pagi ngajar, kemudian malam juga ngajar, atau malam juga tidak kemudian full dari pagi, siang, sore, malam dagang terus ya. Bukan begitu seorang guru itu sebaiknya gitu. Bahkan di sini dikatakan wajib. Wala yula bisa tidak menggunakan dunia dengan kesibukannya tidak pada dunia sehingga jauh dari perkara agama ya, karena menghendaki kepada murid-muridnya tidak mementingkan dunia gitu loh. Dari pagi, dari mulai sebelum subuh sudah bergelut di pasar, kemudian siang di pasar, sore di pasar, malamnya di pasar lagi, dagang lagi. Kira-kira bagaimana? Ya pagi di pasar, siang di pasar, sore leren, ngaji bersama anak-anaknya, bersama ya apalah maksudnya ibadah, murni ibadah. Tidak disibukkan dengan dagang terus, ya, capek ya. Kalau seharian full kemudian, atau apa ilmu lain misalnya sorenya bertani, sorenya bercocok tanam, sorenya berbagi ilmu kepada orang lain, ngajar ilmu apa gitu loh ya. Tidak hanya guru agama ya. Wa an Mu'adz bin Jabal wallahu alam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadima al-mustafa wabnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.